Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Delvi Adi Yustian, mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2210408025. Di video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Alfian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan strategi pembelajaran baru yang telah saya buat. Jadi, saya membuat strategi pembelajaran baru yaitu Kartu Remi Belajar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu ya. Nah, pada latar belakangnya ini, matematika merupakan mata pelajaran penting yang ada di sekolah dasar. Mata pelajaran matematika dapat menjadikan siswa berpikir lebih logis, kritis, dan analitis. Akan tetapi, matematika ini seringkali menjadi ketakutan bagi siswa, yakni siswa kesulitan dalam menguasai konsep, prinsip, serta cara penyelesaian masalah. Maka dari itu, guru harus mampu menjembatani siswa untuk menjadi fasilitator, inisiator, dan juga mediator. Nah, biasanya di dalam mata pelajaran matematika ini terdapat operasi hitung bilangan. Nah, jadi guru dapat menggunakan kartu media ini atau kartu remi belajar ini untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi, di dalam kartu ini terdapat beberapa soal. Nah, soal ini nanti dapat diselesaikan oleh siswa dan juga di dalam soal terdapat skor. Nah, tapi di sini soal ini berisi soal yang ada yang soal hot dan ada soal yang sedang. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai CP dan TP. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya ambil yaitu materi kelas 4 tentang matematika operasi hitung bilangan. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Mereka dapat melakukan operasi perkalian, pembagian, bilangan cacah sampai dengan 1000 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan juga simbol matematika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian pada bilangan cacah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat. Kira-kira tujuannya itu apa aja? Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, dapat membantu peserta didik belajar sambil bermain. Yang kedua, mengurangi kecemasan dan rasa takut dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan juga kritis. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mempelajari matematika. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, dapat melatih konsentrasi dan fokus pada siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan interaksi dan juga kerjasama antar peserta didik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tujuan dan manfaatnya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian kartu remi belajar. Jadi, pengertian kartu remi belajar ini merupakan sebuah media atau alat yang digunakan untuk bermain saat pembelajaran berlangsung. Namun, pada kali ini saya menggunakan kartu ini untuk melaksanakan pembelajaran matematika pada peserta didik kelas 4 SD. Nah, kartu remi belajar ini memiliki bentuk yang sama seperti kartu remi pada umumnya, yaitu ada gambar wajik, ada gambar hati, ada gambar keriting, dan juga gambar sekop. Nah, selanjutnya modifikasi kartu remi belajar. Pada modifikasi kartu remi belajar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kartu angka 2 sampai 10 yang berisi soal level kesulitan sedang. Dan juga ada kartu huruf K, H, J
yang berisi soal level kesulitan yang tinggi atau HOTS. Nah, soal ini itu, yang soal KHJ ini berisi soal cerita. Nah, dan yang terakhir yaitu kartu as. Nah, di dalam kartu as ini berfungsi sebagai soal bonus yang memiliki poin tambahan. Nah, untuk kelas yang dapat menggunakan kartu remi belajar ini dapat digunakan di kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan materi yang dapat digunakan di kartu remi belajar ini yaitu ada matematika, IPA, IPS, dan juga PKN. Dan juga ada bahasa Indonesia. Namun, di sini saya akan mengambil salah satu mata pelajaran yaitu matematika di kelas 4 tentang operasi hitung bilangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan kartu remi belajar. Yang pertama, guru dapat membagi kelas menjadi 4 kelompok secara merata. Kemudian, guru memberikan kartu masing-masing ke kelompok. Contohnya, kelompok 1 mendapatkan 1 set kartu wajib dari A sampai KJH. Dan kelompok 2 mendapatkan 1 set kartu hati dari A sampai KJH. Dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, kemudian karena masing-masing kelompok sudah mendapatkan 1 set kartu yang memiliki simbol berbeda-beda, simbol ada hati, keriting, dan lainnya tadi, maka kelompok itu memiliki nama sesuai dengan simbol yang mereka dapat. Jika dia mendapatkan kartu hati, maka nama kelompok itu kelompok hati, dan seterusnya. Kemudian, kartu tersebut boleh disusun secara berjejer dan setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengambil sekaligus membacakan kepada kelompoknya mengenai soal tersebut. Misalkan dalam satu kelompok ada satu siswa yang ingin memulai permainan ini dengan mengambil soal yang memiliki level yang lebih tinggi. Misalkan di KHJ ini kan memiliki level soal yang HOTS atau memiliki poin yang tinggi. Misalkan mereka akan mengambil yang J. Kita buka soalnya. Nah, kemudian anak tersebut membacakan kepada teman satu kelompok. Dan ini kan soal cerita, maka dia harus membuat soal cerita ini menjadi bentuk matematika, kemudian dijawab. Nah, setelah dijawab, maka soal ini dikembalikan ke tempat semula. Dan untuk siswa selanjutnya dapat mengambil dan memilih sesuai poin yang ingin mereka dapatkan. Misalkan kita contohkan untuk yang level sedang, kita ambil poin 5. Nah, pada poin 5 ini kita buka dan kita bacakan soalnya. Nah, berbeda kan dengan soal yang J tadi berbentuk cerita dan ini hanya berbentuk soal matematika. Nah, siswa tersebut menjawab soal ini, kemudian dikembalikan di tempatnya dan seterusnya sampai waktunya selesai dan mereka dapat mendapatkan poin sesuai dengan yang mereka ambil tadi. Oke, setelah semua selesai menjawab, maka dilaksanakan pengoreksian jawaban dan juga penghitungan poin sesuai kartu yang telah mereka kerjakan dan mereka buka tadi. Jika ada siswa yang menjawab benar, maka kartu tersebut dipegang atau disimpan oleh kelompoknya dan jawaban diberikan poin sesuai tulisan yang ada di kartu. Contohnya, jika mereka menjawab nomor 8 atau kartu 8 ini benar, maka mereka akan mendapatkan poin 8 dan poin ini ditulis di samping jawaban mereka. Namun sebaliknya, jika mereka menjawab salah, maka nanti mereka akan mendapatkan pengurangan poin. Tetapi ini nanti sifatnya hanya yang mendapat jawaban yang salah saja. Jika dalam satu kelompok terdapat satu anak yang menjawab salah, maka hanya anak tersebut yang mendapatkan pengurangan poin. Misalkan nomor 9, salah satu anak dalam kelompok itu menjawab salah, maka satu anak tersebut poinnya dikurangi 9, seperti itu. Nah, kemudian nanti masing-masing individu menghitung poin yang telah mereka dapat dan poin yang telah mereka dapat nanti dijadikan satu dalam kelompok dan diakumulasikan seperti itu. Nanti akan terlihat poin akhir, yaitu ada poin individu dan juga ada poin kelompok.
Selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana. Yang pertama sarana. Sarananya itu ada kartu remi belajar dan juga lembar kerja siswa untuk menjawab soal. Yang kedua ada prasarana. Prasarana yaitu ada ruang kelas yang memadai, papan tulis dan juga spidol, serta ada meja dan kursi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kartu remi belajar ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, dapat memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman materi. Yang keempat, dapat membangun keterampilan sosial. Dan yang kelima, bersifat fleksibel. Nah, adapun ada kekurangannya. Yang pertama yaitu memerlukan persiapan yang matang. Jadi di sini guru perlu membuat kartu remi yang telah dimodifikasi dengan baik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Misalkan dia akan memberikan soal matematika, jadi dia dapat menyesuaikan kartu tersebut yang berisi soal matematika dan seterusnya. Yang kedua yaitu butuh pengelolaan kelas yang kondusif. Karena di sini itu memerlukan suatu diskusi antar kelompok. Jadi, guru harus mampu mengontrol dinamika permainan agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tidak cocok untuk materi yang sangat kompleks. Artinya, untuk materi yang membutuhkan analisis mendalam, strategi yang menggunakan kartu remi belajar ini kurang efektif. Nah, untuk selanjutnya yaitu rubrik penilaian kelompok dan individu. Kita dapat lihat bahwa di atas ini terdapat rubrik penilaian kelompok. Ada aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Dan juga ada kriteria dan ada skor-skornya. Seperti itu. Nah, untuk rubrik penilaian individu juga sama ya. Terdapat aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Pada aspek afektif ini terdapat kriteria, sikap kepada teman, tanggung jawab, dan lainnya. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif ini memiliki kriteria, ketepatan menjawab soal secara individu, dan juga pemahaman konsep. Nah, yang terakhir yaitu ada psikomotorik. Aspek di psikomotorik ini ada kecepatan dalam menyelesaikan soal dan juga keterlibatan dalam suatu permainan. Baik teman-teman, tadi saya telah menjelaskan mengenai pengembangan strategi pembelajaran baru yang telah saya buat, yaitu kartu remi belajar. Nah, tadi saya juga telah menjelaskan mengenai latar belakangnya, tujuan dan manfaat, hingga rubrik penilaian kelompok dan juga individu. Semoga penjelasan saya ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan maupun kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.